Wa amma idza nazala al mautu bil insani. Nah ini dia pesan betul dari Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad. Dan adapun wa amma idza nazala, dan adapun apabila nazala turun, maksudnya terjadi, tiba waktunya. Apa al mautu, kematian, bil insani, kepada manusia. Fal al yaku bihi ghalabatur rajai, maka bermula yang paling patut, yang paling pantas, yang paling harus dilakukan bihi, kepada seorang manusia pada saat dia menjelang kematiannya, itu ghalabatur rajai. Nah giliran mau mati nih, udah mau udah sakaratul maut, di situ ente kudu menangin roja, karena udah nggak ada lagi waktu. Saat itulah kemudian, tadi kan roja tuh nggak boleh dikedepanin, dia kudu seimbang. Tapi kalau ketentuan Syekh Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad, kalau ente pada saat sakaratul maut, wa amma idza nazalal mautu bil insani fal alyaqu bihi ghalabatur rajai wa husnul dhanni billahi. Dua hal. Kalau ente dalam keadaan sakaratul maut, diingetin Pak, ini diingetin betul, karena pada waktunya kita akan menghadapi sakaratul maut. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khatimah. Pada saat engkau merasakan itu sakaratul maut, bagaimana Ustadz taunya? Ntar dia ngerasain, dia tahu tuh. Kalau orang-orang soleh apalagi, kita suka ketemu dulu wali-wali di tanah Jakarta yang dia nggak tampak, tapi dia diberikan bocoran ketika menjelang kematiannya. Orang tua dulu tuh ngomong, entar hari Rebo depan nih kalau gue sakit, lu jangan pakai keluar rumah, pada kumpul semua, ajak ade lu, abang lu, kumpulin. Kalau gue udah di hari Rebo, nggak taunya meninggal dunia. Sebenarnya orang yang sudah mendapatkan informasi, orang-orang khusus, karena secara umum kematian nggak ada yang tahu. Tapi buat orang-orang tertentu, saya mendapatkan cerita dari Sayyidil Walid Al Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, ketika beliau menceritakan Habib Soleh Tanggul itu, pada saat beliau sedang ngaji gitu, beliau bisa melihat malaikat Israel bilang, ntar dulu, ntar mati gue jam 10, bukan sekarang catatannya. Kayak apa orang istimewa? Kalau orang bilang, nggak bisa Ustaz, itu wilayah Tuhan. Iya, kalau Allah mau kasih kepada hambanya, siapa yang bisa mencegah? Kalau Allah pengen memberitahukan kepada hambanya, siapa yang bisa melarang? Bahkan banyak orang yang mengetahui sebelum kejadian orang-orang tertentu, malah dipelajarin tuh Pak, dipelajarin. Kalau ilmu Betawi dulu ada namanya ilmu petang-petang. Ini kalau hari ini dia keluarnya ke kanan, lu harusnya ke sono. Harusnya itu ada dipelajarin, walaupun nggak punya dalil yang kuat, tapi ada pembelajaran itu. Ustaz tahu aja, kita belajarnya temennya maki-aki masalahnya gitu, suka ngobrol gitu. Oh ilmu dulu itu kalau misal tar dulu, ini hari apa? Lu keluarnya kudu lewat sono. Ini kalau maling misalnya ngambil sini nih, lu harus cegat di sono. Itu saya dapat cerita dari ibu saya, bener tuh keboknya ada di sono. Jadi dia kehilangan keboknya, tuntun. Ini hari apa? Hari ini. Oh dia pasti lewat sono ntar. Lu cegat aja langsung ke sono. Dia udah nungguin, dia baru tuh malingnya lagi bawa kebok. Nah lu ketemu di sini. Itu ikhtiar manusia, apalagi yang Allah udah kasih gitu. Apalagi yang Allah udah kasih. Nah, kalau dalam keadaan sakaratul maut mau mati, maka kata Tuan Syekh Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad, ente kudu kedepanin ar-roja. Ya Allah, ampuni dosa saya, engkau punya kasih sayang, engkau punya ampunan, kendati pun tidak banyak amal. Jadi kudu begitu menjelang kematian. Wa husnul dhanni, dan berbaik sangka. Saat itu harus berbaik sangka. Kaifama kana haluhu, bagaimanapun adalah keadaan itu orang. Biar kata ente jarang melaksanakan sholat, jarang ke majlis taklim, jarang berbuat kebaikan, kalau lempengan ente mau mati, kudu ente kedepanin roja, kudu ente kedepanin itu husnuzon, baik sangka. Ingetin banget Pak, karena kita bakal ngelewatin di masa kematian ini. Fase ini kan tinggal nunggu waktu doang, ya kalau ngikut aturan sih yang tuaan duluan dah gitu, yang mudahan belakangan gitu. Kalau ngikut aturan kan kadang-kadang kagak ngikut aturan. Kalau yang tuaan duluan kan rada pantes gitu.
Ya orang hidupnya di dunia lamaan, kalau ente udah tuaan masih ogah duluan, bagaimana kita yang mudaan gitu. Emang rada ngeri nih bab kematian, tapi dikasih solusi. Kalau udah ngaji an-nasaidinnya ingetin, kalau saat ente menjelang kematian harus dikedepankan ar-roja. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena ada sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamutu ahadukum, tidaklah mati siapa salah seorang di antara kalian illa kecuali wa huwa, dan bermula dia itu ahadukum itu yuhsinu dhanna billah, dia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kudu berbaik sangka. Makanya saya kagak sepakat kalau ada orang kemudian menceritakan itu dia matinya suul khotimah tuh model kayak gitu. Jangan begitu ente. Kalau dia yang sedang mati aja dia disuruh berbaik sangka, apalagi ente yang cuman ngedoain gitu. Jadi kudunya berbaik sangka. Orang kayak begitu mau matinya begini, jangan. Berbaik sangka. Makanya persaksian kan menjadi masalah tuh. Ini kita tahu nih Ustadz, orangnya orang gak benar. Terus kita disuruh bimbing bagaimana mempersaksikan wa huwa min ahlil khair, isyhadu anna hadhil janazah min ahlil khair. Saya diem Ustaz, saya nggak mau ngucapin karena saya tahu sih dia brengsek orangnya, gitu ya. Kadang-kadang kan jadi masalah. Maka jalan tengahnya adalah engkau meniatkan untuk mendoakan wa huwa min ahlil khair. Artinya ada kalimat yang harusnya ada kemudian kita buang di mahdzuf. Semoga Allah memberikan rizkinya, karunia-Nya, dan ditentukan dia menjadi orang baik. Gak apa-apa. Min ahlil khair. Ucapin min ahlil khair. Bila pun engkau mengetahui ini orang brengsek. Sebutkan min ahlil khair, tapi niatkan bukan syahadah. Karena gak boleh syahadatuz zur. Persaksian yang dusta gak boleh. Maka kita niatkannya persaksian itu dengan hati kita, saya mendoakan semoga ini orang baik. Dan itu dibolehkan. Mendoakan orang supaya termasuk golongan orang baik boleh. Jadi itu jalan tengahnya. Kalau misalnya ada orang yang kita nyolatin, karena kita nggak tahu Pak, rahasia boleh jadi jangan-jangan pas mati dia dalam keadaan roja dan husnuzon. Itu yang kita nggak tahu. Jadi kita nggak bisa mengklaim. Saya kemarin begini. Saya kemarin pada saat diminta diberikan sambutan kalimat takziah, saya cuma memberikan sebuah fakta yang ada. Dari sebab dia disolatin di masjid, banyak yang nyolatin. Di saat banyak orang yang disolatinnya di dalam peti, disolatinnya cuma sebentaran, nggak boleh ketemu keluarganya. Ini sebuah informasi Allah ingin memperlakukan baik kepada nih jenazah. Jadi kita berbaik sangka terus. Di musim sekarang Pak, bisa disolatin jenazah di masjid, itu bukan sesuatu yang sepele, bukan sesuatu yang gampang, sesuatu yang istimewa. Saat banyak orang yang dia nggak taunya begitu mati boro-boro sampai disolatin, ketemu keluarganya aja kagak, boro-boro ada yang takziahin. Kepada kalau kena proses itu nggak ada orang boleh takziah. Bayangkan dengan mereka yang mati kemudian Allah kirimkan orang-orang banyak mendoakan walaupun sekedar baca Fatihah. Bukankah ini menunjukkan perlakuan beda Allah kepada dia? Jadi dengan teks ini sebenarnya menginformasikan kita hati-hati ente terhadap orang yang mati. Jangan gampang berburuk sangka, nggak ada untungnya. Dia aja pada saat mati dianjurkan untuk ar-roja wa husnul dhan. Bila itu dia lakukan sementara dia mendapatkan keridhaan dari Allah, apakah engkau tidak mempunyai sebuah dosa besar ketika telah menuduh sesuatu yang tidak seharusnya? Jadi ente boleh benci sama tuh orang kali kebangetan gitu di dunia, tapi kalau udah mati udah kesianin. Jangan sampai ente benciin lagi, udah kesian. Kita ngeliat, iya kan? Udah mati, jangan sampai kemudian itu tuh dia diceritain lagi. Ente kebangetan amat sih gedegnya sama orang. Dia aja kalau emang bener susah, dia orang jahat, dia lagi susah di kuburan, ente nambah-nambahin. Iya kan? Kesianan, nggak ada puas-puasnya ente gitu. Iya kan kalau kita mikir halus-halus begitu ya. Lu
hatinya terbuat dari apa sih? Sampai kagak punya kesian sama orang lain gitu, apalagi sama saudaranya. Biar mampus kalian. La ilaha illallah. Lu kira mati enak bener apa kalau belum diampunin sama Allah? Tapi kalau dia sudah dalam keridhaan Allah, dia punya ar-roja. Kalau ente menjelang kematian, ar-roja kedepanin. Ar-roja kedepanin. Ya Allah, engkau mempunyai sifat Rahman Rahim, Maha pengampun, pemaaf, dan berbaik sangka. Harus dikedepanin. Allah Maha mengampuni, dan Allah berhak. Kalau kita ngaji, Allah berhak melakukan apa saja. Itu yang bikin harapan gede. Allah boleh memasukkan pendosa ke dalam surganya. Allah boleh ridho kepada siapa saja, karena Allah nggak ada yang bisa intervensi. Lempangan ente mau mati, ingetin itu, ar-roja dan baik sangka. Ini kata Tuan Syekh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Wa amma idza nazala al-mautu bil insani fal alyaku bihi ghalabatur raja'i wa husnul dhanni kaifama kana halu. Kenapa beliau bilang begitu? Ada hadis dari Nabi, la yamutu ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah.